Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lisnawati Ertao, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Dato Karama Palu dengan NIM 251717000. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Negeri 2 Mumunu, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Ayo untuk adik Askia, ayo maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Kita berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oh, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa. Sekarang lautan api, mari berebut kembali. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Saya hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Kalau babi itu kalau dalam agama kita bisa dimakan atau tidak? Tidak. Oke. Kenapa tidak? Karena haram. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Hewan yang dikategorikan yang halal atau
yang diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi? Coba, apa semua? Sapi, ayam, kambing, ikan, bebek. Oke, makanan yang bisa dimakan dalam agama Islam yaitu makanan yang halal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum halal dan haram dalam Al-Quran maupun hadis ijtihad. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Setujukah kalian dengan tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke. Bisa kita selesaikan ketiga tujuan pembelajaran pada hari ini? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Insya Allah. Oke. Sama-sama ya. Mari kita belajar halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Halal dan haram empat tiga dan prosesnya. Hukumnya Quran, hadis dan istighfar. Ingat selalu hukum halal dan haram. Ingat selalu hukum halal dan haram. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik, untuk mempelajari tentang hukum halal dan haram, Ibu akan memperlihatkan video tentang pembelajaran hukum halal dan haram. Sekarang dilihat ya. Makanan tersebut telah dicari halal atau boleh. Baik, tadi kalian sudah menonton video ya. Sekarang untuk memahami lebih lanjut tentang atau terkait tujuan pembelajaran, Ibu akan membagikan 3 kelompok. 3 kelompok ya? Yang akan kita bahas makna, hukum, dan sebab halal dan haram. Kita bagi kelompok ya, hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, sekarang sudah dibagi kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3. Masih semangat? Masih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat. Fokus. Oke. Ya, Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, sekarang kita akan membacakan hasil presentasi tugas-tugas yang Ibu berikan kepada kalian yang kamu dapatkan, yang kamu isi sendiri ya. Jadi Ibu mulai dari kelompok 1 dulu, silakan dibacakan. Kamu haramkan apa yang baik dan telah Allah halalkan dari kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Ayo, coba siapa yang ditunjuk untuk kelompok 2 ketuanya? Ayo maju di depan. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab sesuatu menjadi halal, yaitu zatnya yang baik dan prosesnya yang sesuai syariat. Sebab sesuatu menjadi haram, satu zat asal yang haram. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Ayo silakan maju ke depan. Berarti diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah. Sedangkan haram berarti dilarang secara tegas oleh Allah. Contoh makanan halal dan haram. Semua makanan dari hewan yang disembelih sesuatu syariat Islam. Sapi, ayam, kambing, ikan, belalang, buah-buahan, sayuran, serta minuman seperti air putih, jus buah, dan es teh manis. Oke, ya. Inilah paparan materi atau presentasi dari kelompok 3. Coba berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3-nya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok lain yang ingin bertanya, coba pasang tangan. Ayo berdiri. Saya dan kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok kami. Menurut kelompok ibadah jika seorang muslim tidak memperhatikan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pertanyaan dari kelompok 2 yaitu akibat jika seorang muslim tidak memperhatikan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana untuk kelompok 1? Bisa dijawab? Bisa, Ayo coba silakan dijawab. karena bisa mendapatkan dosa, tubuh menjadi tidak sehat, doa sulit dikabulkan dan jauh dari keberkahan Allah. Bagaimana untuk kelompok 2 untuk jawaban dari kelompok 1? Sudah puas? Sudah puas ya? Ya. Tadi sudah semua ya, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Sekali lagi tepuk tangan dulu atau berikan aplaus untuk 3 kelompok. Oke. Baik, terima kasih. Jadi tadi kita sudah bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana juga makanan yang haram. Kemudian yang halal, mana yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Nah, contohnya ya, Ibu kasih contoh makanan yang halal. Kalau kita beli jajanan ya, beli jajanan, tahu jajanan? Tahu. Oke, ada di bungkus, biasanya ada di sebelah kanan, dia ditulis logonya halal. Bisa kamu dapatkan? Bisa. Ada ya, semua di bungkusan snack, di mana ya, di susu, ada label di situ tertulis halal. Berarti itu yang bisa kita konsumsi atau kita bisa makan. Begitu juga dengan yang haram. Yang haram, kalau yang haram yang bagaimana? Yang tidak ada tanda halal atau tulisan halal dalam kemasan snack. Itu dalam kemasan seperti minuman. Kalau dia tidak ada tulisan halal, berarti itu tidak bisa dikonsumsi. Oke. Oke, kalau menurut kalian bangkai bisa dimakan atau tidak? Tidak. Haram atau halal? Haram. Oke, jadi bangkai itu adalah haram, jadi tidak bisa kita konsumsi. Untuk memahami lebih lanjut, Ibu akan bertanya dulu ya, boleh? Boleh. Oke, Ibu akan bertanya, apakah semua kelompok sudah menyebutkan contoh makanan halal dan haram? Sudah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba berikan contoh dulu. Nasi, sayur, buah, ayam, dan susu. Sedangkan halal yaitu bangkai, darah, dan minuman keras. Oke, terima kasih.
Kemudian yang kedua ya, menurut kalian adakah perbedaan jawaban antara kelompok? Ada? Coba. Contohnya makanan yang tidak jelas halal dan haramnya, seperti jajanan yang tidak ada label halal. Seperti jajanan yang tidak ada label halalnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan itu? Kita harus mencari yang jelas halal agar lebih aman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk lebih semangat lagi ya pembelajaran kita pada hari ini, kasih WOW dulu. Kasih O. Wow. Oke, mempermantap atau lebih memperjelas materi kita yaitu tentang hukum halal dan haram, Ibu akan memberikan tugas pilihan ganda maupun esai ya. Jadi dikerjakan. Dikerjakan ya. Pilihan gandanya dengan esai. Kita sepakati dulu tentang kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Yaitu tentang halal dan haram. Oke, halal sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan dan dilakukan. Dua, haram sesuatu yang berbahaya dan membawa keburukan. Tiga, sebab hal diizinkan Allah bermanfaat baik bagi kesehatan dan kehidupan. Empat, sebab haram dilarang Allah membahayakan, mengandung najis, merusak akhlak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kira-kira apa yang kalian lakukan jika membeli jajanan di pasar agar dapat menghindari makanan yang haram? Coba. Oke, sekarang pertanyaan lagi yang kedua. Maukah kamu berjanji untuk terus-menerus berupaya untuk menghindari dari hal-hal yang haram? Mau. Ya, insya Allah. Untuk materi kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Kemudian Ibu tegaskan lagi sekali lagi, kalau kita beli jajanan di luar, jangan lupa lihat apanya? Label halalnya. Supaya kita tidak salah membeli makanan yang tidak bisa dikonsumsi atau yang haram. Karena kita sebagai umat manusia atau umat yang beragama Islam, kita harus memperhatikan label halal dan haramnya makanan ataupun minuman agar aman dalam kehidupan kita, agar aman kita konsumsi supaya tubuh kita tidak menjadi apa? Tidak jadi apa kalau makan? Tidak menjadi sakit ataupun rusak. Oke. Sekarang kita berdoa untuk selesainya pembelajaran kita pada hari ini. Coba Saskia, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Saidul Yaman, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan.